Perkenalkan, nama saya Egdo Saputra, NPM 202162122023 dari kelas B, program studi arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar teori arsitektur mengenai menjelajah karya arsitektur. Ya, karya yang saya pilih ialah Breathing House karya Atelier Riri. Topik presentasi yang pertama ialah dari mengenal Breathing House karya Atelier Riri, lalu melanjut dengan unsur-unsur arsitektur karya Atelier Riri dan faktor-faktor arsitektur karya Atelier Riri. Breathing House karya Atelier Riri merupakan salah satu karya terbaik dari arsitek Atelier Riri yang terletak di Gria Loka, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 19310, Indonesia. Arsitek yang terlibat antara lain Rumianto, Hendra Mahutama, dan Jeremiah Handoko dengan luas tapak sekitar 320 meter persegi. Proyek ini selesai pada tahun 2014 dengan bantuan kontraktor Askala Indonesia. Untuk gambar tampak dapat dilihat seperti foto dan gambar 3D tampak pada foto presentasi. Selanjutnya itu perancangan lantai dasar. Terlihat berikut gambar denah ground floor atau lantai dasar dan tampak fasadnya. Lantai dasar dimaksudkan sebagai ruang publik yang dirancang seolah-olah dapat bernafas melalui ventilasi besar pada pola lubang di beberapa bagian rumah. Ventilasi udara yang digunakan pada rumah ini tersusun unik dan besar dengan lubang udara berpola unik sehingga menambah estetika rumah. Sang arsitek menggunakan bata-bata yang dirancang dengan rongga atau hollow brick yang berguna sebagai cross ventilation dan bisa mengurangi penggunaan energi listrik dan AC. Dari keseluruhan lantai dasar ini terdapat titik pusat lubang besar yang dijadikan void dan memiliki atap kaca skylight di atasnya, sehingga cahaya dapat masuk hingga lantai dasar. Tepat di bawah atap kaca terdapat kolam renang yang bertujuan untuk menurunkan suhu ruangan secara alami. Di samping juga mendapat menghangatkan suhu di dalam kolam. Untuk fungsi lantai dasar digunakan sebagai area terbuka berdasarkan fungsi ruangnya. Terdapat garasi kendaraan yang dapat memuat 2 mobil, kolam renang, dan dapur. Kamar tamu yang terletak agak ke depan, tamu yang terdiri dapur basah dan dapur kering, ruang makan yang juga bersebelahan langsung dengan kolam renang dan kamar tamu, serta kamar pembantu yang letaknya agak di dalam dengan akses yang terbatas, dekat dengan dapur basah serta 2 kamar mandi. Posisi yang dekat dengan ujung jalan diberikan penghijauan taman sehingga lebih asri. Selain itu juga terdapat penghijauan di beberapa sektor untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Karena posisinya yang saling berhubungan, terdapat 2 pintu masuk. Pintu utama berada di sisi samping, sedangkan pintu yang satunya melalui garasi. Pintu utama dilengkapi dengan pintu pagar besi dan tembok batu bata. Seperti yang pada gambar merupakan salah tampak dari pintu utama. Rancangan lantai 2. Lantai 2 rumah ini difungsikan sebagai area privasi untuk keluarga seperti ruang keluarga, 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, ruang kerja, dan 1 kamar pembantu. Tentunya kamar pembantu terpisah dengan pintu dan sirkulasinya melalui tangga melingkar yang terletak di area belakang rumah. Berbeda dengan keluarga yang menggunakan tangga utama. Keunikan lainnya adalah adanya taman kecil yang letaknya diapit oleh kamar tidur, ruang kerja, dan kamar anak. Karena letaknya di tengah-tengah ketiga ruangan tersebut, taman ini menjadi area sirkulasi udara bagi ketiga ruangan tersebut ketika jendela dibuka, sehingga memberikan kesegaran ke dalam ruangan yang tidak memiliki banyak penyekat ini. Dengan kebutuhan yang diperlukan, lantai 2 ini memiliki 4 kamar mandi dan masing-masing kamar utama dan 1 kamar anak memiliki kamar mandi sendiri di dalam, sedangkan kamar anak satunya lagi terpisah namun berdekatan. Demikian juga dengan kamar mandi milik pembantu. Selanjutnya perancangan lantai 3. Lantai paling atas merupakan desain taman di atap yang memberikan ruang terbuka untuk melakukan kegiatan aktivitas outdoor dan acara keluarga. Desain green roof memberikan efek ramah lingkungan. Taman di lantai 2 tadi merupakan salah satu area yang tidak tertutupi oleh atap. Area rooftop ini dapat dijadikan sebagai area bersantai keluarga layaknya taman yang berada di pekarangan rumah.
Selain ini, green roof ini juga mendinginkan ruangan di bawahnya. Lebih uniknya lagi, area ini bisa menjadi resapan dan menampung air hujan yang bisa digunakan untuk mencuci mobil dan menyiram tanaman, sehingga menambah suasana ramah lingkungan dan hemat energi. Lalu ada selanjutnya unsur-unsur arsitektur pada breathing house dari karya Atelier Riri. Pertama, unsur fungsi. Fungsi yaitu kegunaan suatu cara untuk memenuhi keinginan dan kemampuan bangunan dalam melaksanakan tujuan penghadirannya. Fungsi dalam pengertian sederhana adalah kegunaan, yang berarti untuk fungsi dari breathing house yaitu berdasarkan pada latar belakang pemilik yang merupakan keluarga yang dinamis, memiliki 2 anak, di mana keduanya berkeinginan untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman, ramah lingkungan, dan juga memiliki identitas di saat yang sama. Form follow function pun menjadi benang merah untuk menjaga karakteristik rumah yang diinginkan. Lalu ada ruang, unsur ruang. Ruang adalah kekosongan yang ada di sekitar kita maupun di sekitar objek atau benda. Ruang yang terkandung di dalam adalah lebih hakiki ketimbang materinya, yakni massa. Unsur ruang merupakan bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela yang terletak di antara dua objek dalam dan alam terbuka yang mengelilingi dan melingkupi kita. Dalam karya Atelier Riri, yaitu breathing house ini, pada bidang alas atau ruang alas lantai, material alas yang digunakan pada breathing house ialah lantai kayu yang memberikan nuansa alami dan tentunya ramah lingkungan, serta lantai semen ekspos serta rooftop yang ditanami dengan rumput agar memberikan kesan asri pada rumah ini. Lalu pada dinding, material yang digunakan oleh sang arsitek ialah bata-bata yang dirancang dengan rongga atau hollow brick yang berhasiat sebagai cross ventilation dan sanggup mengurangi penggunaan energi listrik menyerupai AC. Dinding rumah berasal dari bahan-bahan alami dan dinding rumah ramah lingkungan. Contohnya kerikil bata, gen semen atau GRC, dan logam daur ulang yang menyebabkan rumah kontemporer yang nyaman untuk ditempati. Untuk bidang langit-langit, material yang digunakan pada breathing house adalah atap beton dan kaca sebagai selek serta tentunya plafon sebagai atap kamar. Fungsi dari skylight ialah agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan dan agar mampu mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Unsur bentuk. Bentuk merupakan suatu perwujudan dari organisasi ruang yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Bermula dari lahan yang asimetris yang berada di posisi hub, membentuk grid baru dan menciptakan pengalaman spasial yang tak terduga. Elemen kejutan diletakkan pada area sirkulasi udara antar ruang dengan memberikan void dan lantai dasar ke lantai atas sehingga lantai dasar digunakan sebagai area publik dapat bernafas secara natural melalui ventilasi udara. Ventilasi udara yang digunakan pada breathing house tersusun unik dan besar dengan lubang udara berpola. Batu bata disusun dengan pola yang tidak biasa dan menambah estetika rumah. Tidak lupa pula pada area void dinaungi dengan skylight sehingga cahaya dapat masuk hingga lantai dasar. Skylight sendiri berada tepat di atas kolam renang indoor sehingga dapat menghangatkan suhu di dalam kolam. Unsur estetika. Estetika yaitu keindahan atau nilai-nilai yang menyenangkan pikiran, mata, dan telinga. Sesuatu itu indah kalau sesuai dengan tujuan atau dengan fungsinya atau kegunaannya. Atelier Riri memanfaatkan konsep arsitektur rumah kontemporer untuk mengoptimalkan fungsi dan memberi kenyamanan bagi penghuni breathing house. Material yang digunakan juga fokus pada tema ramah lingkungan karena merupakan material alam seperti bata, GRC, dan logam daur ulang yang membuat rumah tersebut layaknya arsitektur kontemporer. Dengan material alami yang digunakan, rumah ini memiliki ciri identitas sebagai rumah modern yang ramah lingkungan atau eco-friendly Indonesia Modern Family Home. Unsur makna. Makna merupakan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk, pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu benda. Disebut dengan nama breathing house, rumah ini terdapat di area yang sudah terbentuk sejak tahun 80-an. Site-nya menyatu dengan lingkungannya yang hijau, bentuk lahan dan rumah ini tidak simetris. Hal tersebut tidak menghalangi arsitek untuk memaksimalkan identitas pemilik rumah dengan pendekatan fungsional pada desain rumah, di mana pemilik berkenan untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman, ramah lingkungan, dan juga memiliki identitas di saat yang sama.
Selanjutnya ada faktor-faktor arsitektur pada breathing house. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun. Untuk berbagai alasan, cuaca ekstrim inilah desain rumah harus mampu menangani problematik iklim tropis. Rumah ini terletak di pinggiran kota Jakarta, ibu kota Indonesia, dan dengan kawasan permukaan yang cukup padat, sehingga desain lebih memfokuskan penerangan dan ventilasi. Daerah ini telah terbentuk sejak tahun 80-an, tampak bercampur dengan lingkungan sekitar sebagai kawasan hijau. Arsitek yang bersangkutan mengoptimalkan potensi asimetris tertentu dengan pendekatan fungsional. Pemiliknya adalah keluarga muda yang dinamis dengan 2 anak. Keduanya berkenan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman, ramah lingkungan, dan pada saat bersamaan juga mewakili identitas diri, sehingga proses perancangan form follow function menjadi benang merah dalam menjaga karakteristik yang diinginkan. Kedua, faktor budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Breathing house lebih menitik beratkan ke arah reasoning di mana terdapat masalah nyata yang ingin diatasi, yaitu iklim Indonesia yang tropis dan site plan yang asimetris. Setelah Artillery menyadari permasalahan tersebut dan memahaminya, Earth Insight dan sebagai primary generator, mereka pun mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan membuat sebuah rumah yang dapat bernafas, yang cocok dengan iklim Indonesia, dan memaksimalkan potensi dari site plan yang tak beraturan dengan membentuk bangunan yang asimetris dan dapat dijadikan sebagai identitas klien dengan fokus terhadap green architecture sebagai sentral idenya. Faktor ekonomi. Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu serta masyarakat. Faktor ekonomi pada breathing house karya Artillery ialah pada penggunaan bahan material bangunan serta manfaat nyata dan bentuk bangunannya, yaitu dimulai dari pemilihan material yang ramah lingkungan dan adanya bukaan yang luas seperti adanya skylight yang mampu memberikan pencahayaan dan penghawaan yang cukup untuk ruangan sehingga mampu membantu mengurangi penggunaan lampu dan AC, dan green roof yang mampu mendinginkan ruangan di bawahnya. Lebih unik lagi, area itu bisa menjadi resapan dan menampung air hujan yang bisa digunakan untuk mencuci mobil dan menyiram tanaman sehingga menambah suasana ramah lingkungan dan hemat energi. Terakhir ada faktor teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat. Faktor teknologi ditampilkan dalam desain tangga yang inovatif. Sebenarnya konsep dasarnya hanya tangga zigzag sederhana, namun bordes pertama yang ditopang oleh 2 tiang yang miring menunjukkan penerapan teknologi dalam desain tangga menjadi focal point dengan ekspos struktur tangga, pegangan dan anak tangga yang menampilkan bentuk-bentuk geometris, serta adanya lubang-lubang kecil sebagai ventilasi dan lubang pencahayaan alami. Ketepatan lubang-lubang persegi panjang kecil itu disesuaikan dengan kebutuhan tiap ruang. Secara fungsional ini membuat ruang lebih nyaman serta estetika menjadi aksesoris yang fungsional. Berikut presentasi dari saya, Igede Dewi Saputra, MPM 2021 6 2012 2023 dari kelas B Arsitektur. Saya ucapkan terima kasih.